jenengan itu kan mau menggugat surah batunya Mbak Alawi, ya kan? Kalau saya, kalau saya begini, bukan menggugat, saya itu bukan menggugat, cuman gini, kalau Mbak Alawi itu menggunakan metode syuhra istifaldo di dalam mengkanter Kiai Imad, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dari sejarahnya Mbak Alawi sendiri itu banyak polemik di dalamnya. Di antaranya tadi yang saya ceritakan di zamannya Ahmad bin Isa, terus di zamannya Ubaidillah, terus di abad ke-12 Hijriah Syarif Aun Ar-Rafiq gitu loh. Nah, ini kan penolakan-penolakan ini itu kan secara khusus dan secara umum itu sudah memenuhi gitu loh. Ya, Dan kemudian aufil wasa'iqil bayyinat, wasa'iqil bayyinatnya itu kitabnya Ba'alawi sendiri gitu loh. Gini. Pembatalan kalau nggak sahih itu derajatnya sama pengisbatan dia nggak sahih gitu loh. Oh iya, betul. Kan begini. Ya kita permasalahkan itu jejak syuhrah wastifadohnya dari Mbak Alawi pernah dibatalkan secara sahih atau tidak kan gitu. Makanya nasabnya batal. Oh enggak. Kalau di sini tuh jelas an intifa'ul mu'arrati fil umumi wal khususi au fil wasa'iqil bayyinat. Kalau yang sampean sebutkan pembatalan yang sahih itu kan khusus gitu loh, masuk kategori khusus itu. Ini semua disebutkan umum maupun khusus, atau ada keterangan atau dokumen yang menerangkan tentang penolakan itu, seperti kitabnya Ba'alawi yang menceritakan sejarahnya mereka pernah ada polemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Messenger Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi diskusi yang sangat seru antara Gus Hasan Asyarif dengan Rumail Abbas. Yuk, seperti apa diskusinya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Nah, kemudian tinggal satu sumber nih yang disebutkan Al-Burqah, As-Suluk. Nah, As-Suluk itu saya tanya, As-Suluk itu sumbernya dari mana? Dia menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, sementara ulama-ulama nasab dan kitab-kitab nasab yang muktamad itu tidak pernah menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa gitu loh. Nah, dia mengatakan sumbernya itu Al-Janadi dari Ikhbarus Suyukh. Yang kedua dari kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman pada juz 3. Nah, saya tanya, nah juz 3-nya ada nggak kamu gitu loh. Nah, terus kata dia, nggak ada Gus, karena kitabnya terbakar katanya. Nah, begini, kalau sampean alasannya satu, talkhisnya Iwaji itu hilang, kemudian Tabaqat Fuqaha'il Yaman itu menyebutkan keluarga Ba'alawi di juz 3, yang mana juz 3-nya tidak bisa ditemukan sekarang karena dulu terbakar, maka itu masuk kepada mazanul wada'i wal kadhibi fil ansab. Dalam nasab gitu loh. Kalau di masa dulu kitab itu tidak pernah didapat. Gini, permasalahan itu relevan kalau kita nggak tahu nasabnya Mbak Alawi dan sekarang dia mengaku-ngaku gitu loh Gus. Masalahnya memang berbeda kok. Gini loh, aku yang sama Aziz. Jenengan itu kan mau menggugat surah batunya Mbak Alawi, ya kan? Kalau saya begini, bukan menggugat, saya itu bukan menggugat, cuman gini, kalau Ba'alawi itu menggunakan metode syuhra istifaldo di dalam mengkanter Kiai Imad, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dari sejarahnya Ba'alawi sendiri itu banyak polemik di dalamnya. Di antaranya tadi yang saya ceritakan di zamannya Ahmad bin Isa, terus di zamannya Ubaidillah, terus di abad ke-12 Hijriah Syarif Aun Ar-Rafiq gitu loh. Nah, ini kan penolakan-penolakan ini itu kan secara khusus dan secara umum itu sudah memenuhi gitu loh. Dan kemudian aufil wasa'iqil bayyinat, wasa'iqil bayyinatnya itu kitabnya Ba'alawi sendiri gitu loh. Gini. Pembatalan kalau nggak sahih itu derajatnya sama pengisbatan dia nggak sahih gitu loh. Oh iya, betul. Kan begini. Ya kita permasalahkan itu jejak syuhrah wastifadohnya dari Mbak Alawi pernah dibatalkan secara sahih atau tidak kan gitu. Makanya nasabnya batal. Oh enggak. Kalau di sini tuh jelas an intifa'ul mu'arrati fil umumi wal khususi
au fil wasa'iqil bayyinat. Kalau yang sampean sebutkan pembatalan yang sahih itu kan khusus, gitu loh, masuk kategori khusus itu. Ini semua disebutkan umum maupun khusus, atau ada keterangan atau dokumen yang menerangkan tentang penolakan itu, seperti kitabnya Ba'alawi yang menceritakan sejarahnya mereka pernah ada polemik di zamannya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah, gitu loh. Gitu. Nah, kalau yang jenengan maksud itu yang khusus itu. Khusus gimana tuh? Loh. Intifa'ul mu'aradati, tidak adanya penolakan fil umumi, secara umum, wal khususi, dan khusus, gitu loh. Nah, kemudian au fil wasa'iqil bayyinat. Jadi ada 3 penolakan itu, Bang Rumel. Iya. Ada yang umum, ada yang khusus. Permasalahan itu apa gitu? Loh, saya ini menanggapi jenengan tadi kan ngomong, adakah penolakan yang sahih? Nah, penolakan sahih itu yang khusus, yang umum kan ada. Ya itu. Terus wasaiknya ada, gitu loh. Siapa yang membatalkan waktu itu? Loh, tadi itu di kitabnya itu loh, di kitabnya Sajarah Kubro itu loh. Kisahnya itu berakhir dengan pensahihan dan penganuliran to'en itu kan. Lah, makanya tadi saya tanyakan, kalau memang kisahnya seperti itu, ya toh, yang berakhir kepada pensahihan, artinya sudah ada syahadah dari 180 mufti Iya, tadi. Terus masalahnya syahadah itu di mana kan gitu. Ya iya. Ya syahadah itu kan perlu dicari, aku pun belum dapet. Nah, makanya kemarin kan saya sarankan kepada mereka, Gus Rumel, bahwasanya untuk mereka jangan ke saya, itu biar mereka. Iya, ke mereka. Saya katakan ke mereka. Jadi jika terakhir yang digugat ada Ali bin Jadid, jika memang tidak disahihkan, logikanya kita balik ya, jika memang tidak disahihkan ketika dia ke Basra dan kembali pulang, kenapa ulama setelahnya nggak ada menyinggung satupun penganuliran itu jika memang sahih? Pertanyaan kan gini, Al-Janadi ketika mensahihkan, berarti kan dia itu dikenal sebagai min sikotir mu'arikhil Yaman. Mekanisme turuk isbatin nasab itu Al-Janadi pasti paham, Al-Khazraji pasti paham, Al-Atha'i Asaniyah pasti paham, Rasul Alam pasti paham, semuanya pasti paham, karena itu kan mekanisme dasar sebuah persaksian itu disahihkan atau tidak. Tidak ada satupun yang menganulir gitu. Justru penganulir. Iya, tapi kan gini Bang Rumel, tapi kan begini. Dramatisasi. Tapi kan begini, sumber-sumber dari kitab mu'arrikhin itu hanya menjadi data pendukung. Kata siapa? Loh, di dalam kitabnya begitu. Gus, itu kitab untuk gitu loh Gus. Jangan nyari suhro istifadoh itu buktinya ada atau tidak sehingga bukan kok lari ke suhro istifadoh lagi. Sampean kan barusan itu membahas masalah kitab-kitabnya Al-Janadi. Ya toh, sampean sebut sebagai pendukung, apa dalilnya gitu loh. Loh, karena bukan kitab nasab, kitab sejarah itu. Ulama di masa lalu itu justru memakai kitab itu sebagai sumber rujukan jika memang itu tidak bisa dipercaya dan tidak bisa mengisbat nasab. Loh, kitab mana yang dijadikan rujukan dari kitab-kitab sejarah? Al-Quran itu mengutip ketika dia mengisbat nasab dari Yaman itu pakai Al-Janadi, Gus. Oh. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisbat siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, mengisbat siapa? Ya banyak orang, ada 56 kutipan, salah satunya itu dia mengutip orang ini, aku nukil dari ini dijelaskan Al-Janadi, semuanya pengisbatan. Itu memakai Al-Janadi. Pertanyaan, apakah itu tidak bisa dipakai sebagai sumber primer? Iya, apakah hanya kitabnya Al-Janadi yang dijadikan sumber oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kan tidak. Ibnu Hajar itu kan beliau kan juga sejarawan juga, menulis Tobaqot. Bukan. Iya, beliau kan sejarawan juga nasabah gitu loh ya kan. Nah, maksud saya tadi itu bukan Haitami ya? Iya, Al-Asqalani bukan Haitami, gurunya gitu loh. Gurunya yang pernah membatalkan nasabnya Tabariyah, kaum Tabariyah kalau nggak salah ya. Bukan Tabariyah, sahabat siapa gitu yang mengklaim keturunan sahabat. Iya, artinya begini Gus Rumel, tadi kan jenengan bilang gitu loh, buktinya Ibnu Hajar Al-Asqalani saja itu masih mengutip kitabnya Al-Janadi. Nah, bukan hanya mengutip, bahkan mempercayakan pengisbatan itu dari sumbernya Al-Janadi. Apakah hanya sumbernya Al-Janadi saja? Kan tidak. Ya banyak. Nah, makanya di antara yang banyak itu berarti
Ada kitabnya. Al-Khazruji juga, Al-Khazruji mengisbat Ba'alawi juga. Loh, iya, artinya kan begini. Kalau saya sih ngikut kepada ini aja, wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin Itu nasab. manual, Gus. Itu manualnya. Aku tahu. Yang pasti kita sudah sepakat. Aku bertanya, kita sepakat atau tidak? Ibn Hajar al-Asqalani mengerti betul kaidah menetapkan. Oh iya, karena beliau an-nasabah. Oke. Selain beliau itu seorang sejarawan, Oke, ketika ya kan? seorang Beliau juga sejarawan, an-nasabah gitu loh. ketika seorang sejarawan itu mengutip Al-Janadi, As-Suluk itu Baqatul Ulama wal Muluk, dia mengutip Al-Atoy Al-Saniyah, dia mengutip Tobaqot, siapa itu? Siapa yang tadi aku sebut? Tirozul A'lam, Al-Khazruji. Dia juga mengutip Imam Sakhawi, muridnya itu mengutip 3 orang itu, termasuk yang semasa dengannya, yaitu Tufatul Zaman. Mungkinkah mereka memakai informasi dari orang yang tidak bisa dipercaya atau pengisbatannya batal? Ada satu pesan penting. Imam Ibn Hajar pernah ke Zabid, ke Yaman 2 kali. Ketemu Asqalani itu ya. Khazruji. Yang Asqalani apa Al-Haytami? Asqalani, aku nggak nyebut Haytami. Ya oke. Enggak, takutnya tadi beda lagi karena yang ke Zabid gitu loh. Nanti Al-Haytami soal sahabatnya nanti kita komal kali lain lah, komal kali lain. Ya. Oke. Enggak, apakah Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengisbat nasabnya Ba'alawi? Tidak ada penulisan tentang itu, tapi Oke. Ibn Hajar al-Asqalani diwakili oleh muridnya yang mengisbat Ba'alawi. Di Imam Sakhawi itu aku nemu 115 pengutipan, 1 dari Al-Janadi, 2 Atoy Al-Saniyah, 3 Al-Khazruji, 4 Tufatul Zaman karya Al-Ahdal yang menuliskan silsilah Abu Abi Alawi sampai ke Ubaidillah. Perlu diketahui Tufatul Zaman itu rampung ditulis 824 ketika siapa itu? Ali bin Abi Bakar Asy'arlan baru berumur 4 tahun. Itu udah nulis, kitabnya sudah rampung ditulis tahun 824. Sudah menuliskan nama Ubaidillah sebagai leluhur dari Ali Abul Hasan Ali bin Jadid. Pertanyaanku masih sama. Jika memang kitab sejarah ini tidak bisa dipakai atau ini jadi kitab sekunder, bukan kita Gus yang berhak menilai itu. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, jika memang belibet, Imam Ibn Hajar al-Asqalani itu memakai kitab itu sebagai sumber referensi. Nanti kalau ketemu Kiai Ihya juga aku pengen ini. Kalau gini Gus, kalau seumpamanya beliau itu an-nasabah, ya dia boleh menggunakan referensi dari kitab manapun. Yang penting kan begini, misalkan ya catatan nasab yang tidak masuk di dalam kitab-kitab nasab itu kan disebut ruk'ah atau ar-riq'ah gitu loh. Dan syaratnya itu kan harus qat'iyyud dilalah 'alal maqsud. Nah, pertanyaannya ketika Imam Ibn Hajar memakai semua kitabnya Al-Janadi baik di halaman 1 atau 2, apakah beliau tidak mempercayai Al-Janadi? Al-Janadi mengisbat Abdul Hasan Ali bin Jadid itu sebagai tidak akurat. Bukan tidak mempercayai Gus, karena gini loh ya. Kitab sejarah itu berisi tentang sejarah biografi seorang secara global kan. Nah, ketika nama-nama ataupun tempat yang ada dalam kitab sejarah itu telah diverifikasi oleh an-nasabah, maka itu menjadi ilmu nasab, karena ilmu nasab itu adalah bagian daripada ilmu sejarah gitu loh. Oke, Al-Atoy Al-Saniyah itu kan mu'arrikhin. Semasa dengan Al-Janadi mendapati usia Al-Janadi, pokoknya mendapati masanya Al-Janadi 24 tahun. Dia mengisbat Ba'alawi. Artinya kan begini. Ya, artinya kan begini, ya toh. Para an-nasabah itu atau mu'arrikhin itu ya, yang sampean sebutkan tadi itu, apakah diketahui sumbernya dari mana? Yang qat'iyyud dilalah 'alal maksud loh ya. Qat'iyyud dilalah 'alal maksud. Saya rasa semuanya itu dhanniyud dilalah 'alal maksud gitu loh. Selain Al-Quran semuanya madnun Gus, kita tahu itu, tapi kan kita nggak sedang membahas itu. Enggak dong, bukan dong. Masalahnya kan bukan gini, dong. Kalau Quran itu, kalau Quran itu Bang Rumel, kalau Quran itu tidak bisa dikatakan qat'i atau dhonni, nggak bisa dikatakan begitu karena wahyu Pak. Ini beda beda pembahasan ini kan gitu loh. Selain itu bakal hadis Sahih Bukhari Muslim itu kan madnun, itu kan intinya. Jangan kan bertanya apakah ulama nasab atau sejarawan ya, bukan ulama nasab, Al-Janadi misal, ketika daripada Ahmad bin Isa
mengatakan Apakah- sesuatu tanpa referensi, apakah bisa diterima, kan gitu? Saya bisa menjawabnya, bisa Ya. dengan verifikasi ulama semasa dengannya yang tidak mempermasalahkan apa yang dia katakan. Itu artinya kita itu nggak berhak dan sangat jauh untuk menilai Al-Janadi karena pertama tidak semasa. Kedua, kita tidak bisa mengetahui langsung apakah Al-Janadi itu keliru atau tidak karena naskah yang tertinggal ke kita itu tidaklah ada satupun yang ditulis langsung oleh Al-Janadi. Maka kita mengandalkan orang yang semasa dengannya. Ada 3 orang tuh. Cuman Ya. satu zaman sama siapa itu Al-Jurus Syafaf itu yang nggak mendapati. Al-Janadi wafat sekitar 50-60 tahun kemudian mereka hidup. Ini kan deket dan tidak ada yang mempermasalahkan. Pertanyaan yang pertama memang aku nggak bisa jawab. Tapi apakah Al-Janadi memakai referensi untuk menulis semua kitab di 2 juz itu? Di Muqaddimah dia menjelaskan 3 referensinya. Ibn Samroh, terus siapa lagi aku lupa, Gus Aziz pernah bahas. Tapi ada Ya. 2 nama yang tidak pernah disebutkan Gus Aziz. Jadi ada 2 orang, aku pernah bikin konten tentang itu. 2 orang itu orang yang semasa dengan Ibn Samurah, muridnya Ibn Samurah, dan menulis taklik dari kitabnya Ibn Samurah. Kitab itu Tapi menurut pengakuan tapi- Al-Janadi, akhotu minta alikihi pokoknya aku mengambil dari taklikannya orang ini, Al-Hamdani sama Al-Himyari, 2 orang itu nama depannya lupa. Aku mengambil nama-nama dan nama-nama orang di dalam kitabku dari kitab taklikan itu. Itu kan murid langsung dari Ibn Samurah. Kalau memang nyari apakah memiliki apa ya, memiliki sanad atau informasi sumbernya, ulama nasab gak ada yang memakai sumber kecuali beberapa hal, seperti ada gugatan orang ini Farrodahu Syaraf, ini diisbat bapakku Abdul Hunaim tapi yang lain tidak. Selain itu nggak pernah menyebutkan referensi. Sekadar contoh ya, aku di Robito kemarin menyebut 1 orang yang menurut orang yang semasa dengannya, sama-sama di Basroh, itu diisbat seorang ahli hadis, tetangganya malah. Tapi di Al-Ubaidi itu nggak ditulis, Al-Majdi nggak ditulis, padahal mereka sezaman. Bahkan mbahnya orang ini itu tidak ditulis, yang namanya Abdullah atau Muhammad itu nggak ditulis oleh Al-Ubaidili dan juga siapa itu Al-Majdi. Ibn Tubatwa juga gak nulis. Bahkan Asy'ariyah Al-Barokah nyebut mbahnya itu cuma punya anak 1, padahal orang ini sesama. Dan kitab itu mausuk, kitabnya apa ya kemarin ya, aku lupa lah, itu di Robito Alawiyah. Itu jadi bukti kalau kalau kitab nasab itu nggak ihatoh. Beberapa hal yang baru sampai kepada kita. Tadzibul Ansab itu baru ditulis, salinannya itu 890-an. Yang kita dapatkan itu bukan salinan langsung, bukan sumber primer dari Al-Ubaidili kan? Iya, tapi kan begini, Gus Rumel. Walaupun ulama-ulama nasab itu ketika menulis kitab-kitab nasab itu tidak menyebutkan sumber referensi dari nama-nama yang dia cantumkan, ya toh. Tapi kalau isinya itu tidak ada perbedaan, tidak ikhtilaf dengan kitab-kitab sebelumnya atau setelahnya atau yang beredar di zamannya, maka itu sudah cukup gitu loh. Sebagai Betul. sumber referensi gitu loh. Karena apa? Karena kan begini, seperti misalkan, nah ini permasalahannya begini Ruben ya. Dari kitab-kitab nasab yang ada, yang muktamad nih ya, yang dipakai oleh para ulama an-nasabah itu kan semuanya berkesinambungan. Kalaupun ada perbedaan penyebutan jumlah anak, ya toh. Nah, seperti misalkan di Syajarah Mubarakah dengan Al-Majdi. Nah, ketika menyebutkan nasabnya Ali bin Muhammad atau Abdullah. Nah, itu kan berbeda jumlahnya tuh. Ya kan? Jumlahnya lebih banyak yang ada di Al-Majdi dibandingkan yang ada di Syajarah Mubarakah. Maka bagaimana memutuskan itu? Ya kita menggunakan kaidah idza ikhtalafa nasabani bil wasaid ukhidha bil aqdami sahih. Kalau ada 2 catatan nasab yang berbeda, maka kita ambil yang lebih tua, yang lebih benar gitu. Ya, Nah, makanya dalam hal ini itu manualnya. Maksudnya Ibn Hajar al-Haythami, apa yang dipikirkan Ibn Hajar al-Asqalani ketika melihat ulama nasab 3 di Yaman yang mengisbat Ba'alawi tapi kok diem. Bahkan 3 ulama nasab itu Al-Khazraji Mu'arrikh juga nasabah toh, tapi tidak mengambil, justru mengisbat.
pertanyaanku apa yang terjadi di kepala mereka ketika mengisbat Ba'alawi, sementara aku yakin dia itu lebih paham tentang kaidah nasab daripada kita. Sebentar Gus, sebentar Gus. Iya. Sebentar Gus, potong Iya, ya. Pak Citron. Betul. Nah, Sorry, ini rokok buat habis. 475 orang memandang. Sorry. Aku rokok Ini dulu bukan habis. perdebatan ya. Ini Aku bukan tak keluar dulu gimana? perdebatan. Aku tak beli rokok dulu. Tapi Sorry Pak Citron. Pak ini Citron. diskusi menyamakan pemahaman tentang metode nasab. Betul kan Gus? Metode Betul, nasab. betul. Jadi bukan Betul. untuk Iya, paham. kalah dan menang ya. Aku izin 5 Jadi- menit lagi ya. Tak beli rokok dulu ya. Oke. Silakan. Lanjut. Jadi bukan untuk menang dan kalah, tapi menyamakan metode dasar nasab gitu loh. Atau gini aja, Bagaimana kita lanjut metodenya kan beberapa begitu, menit Gus, ini ya? rokok tinggal 2 batang soalnya. Oh ya, siap. Kita rangkum. Itu loh. Jadi bukan masalah menang dan kalah. Jadi makanya Oh, enggak. tadi kan nggak pakai dalil kan, gitu. Tapi memahami dasar-dasarnya saja itu bagaimana pemahaman Gus Rumel untuk metodenya begini, pemahaman dari Gus Hasan metodenya seperti ini gitu loh. Ya, jangan berpikir untuk menang dan kalah. Makanya nggak ada keributan. Kenapa? Sedang menyamakan persepsi. Ini pemahamannya di mana bedanya biar saling memahami. Jadi Perbedaan typingnya yang santai-santai aja lah ada ya. Tengku Kori lagi. Ya. Kenapa? Ada Kalau Tengku Kori di sana kan emang debatnya menang kalah. Kalau di sini kan emang lagi cari pemahaman metode dasar gitu loh. Tengku tinggal Iya. 2 batang ini Tengku, nggak bisa lama-lama. Enggak, beli aja dulu Gus Rumel, beli. Ente kan deket Iya. warungnya ah. Ada di desa loh, atas gunung ini. Ada di Tinggal Alfa. teriak Gus Rumel. Lah makanya wong tinggal melaku tok ae lho. Iya sih, tapi ya capek. Ya, kita kasih istirahat dulu Tunggu soalnya. sih Datang aja lah. sampean tuku rokok sih karo tuku mie. Biasanya sampean enggak mie bengi-bengi. Minyak sudah. Sehat Bu. Nanti belum ketemu. Ini asik diskusi begini, saling nyaut, saling ini, saling memahami gitu loh. Oh, ya kan? Kalau nggak ketemunya di mana nih yang bikin berbeda pemahamannya kan gitu. Jadi itu ya teman-teman, diskusi yang sangat seru yang mana teman-teman sudah menonton video ini, Gus Hasan Asyarif dengan Rumail Abbas ya, yang mana ini Rumail Abbas dikasih kuliah gratis oleh Gus Hasan Asyarif ya. Jadi diskusi ini tentang masalah nasab Ba'alawi yang tidak tersambung kepada Rasulullah SAW sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang sangat hangat ya di muka publik. Jadi ini Gus Hasan dan Rumail Abbas diskusi tentang masalah nasab kalan Ba'alawi ini. Jadi keduanya ini beradu argumen yang sangat seru, yang mana argumen-argumen itu sama-sama saling dibantah oleh keduanya ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.